Selamat siang, nama saya Frendy Samuel Sinaga, kelas 8C nomor 39. Saya akan menceritakan bagaimana sejarah perjuangan pahlawan Indonesia periode 1800 sampai 1900-an dari Provinsi Nagro Aceh Darussalam dan Sumatera Utara. Pahlawan dari Nagro Aceh Darussalam adalah Tengku Umar, Tengku Cik Ditro, Panglima Polim, Tengku Ibrahim, dan Cut Nyak Dien. Sedangkan dari Sumatera Utara adalah Sisingamangaraja 12. Perjuangan melawan penjajah diawali dari kedatangan bangsa Eropa yang dimulai dari Cornelius de Hoodman. Awalnya, mereka datang untuk mencari rempah-rempah, tapi lama-kelamaan mereka mulai menguasai wilayah-wilayah di Aceh dan Sumatera Utara. Berikut adalah perlawanan bangsa Aceh terhadap bangsa Eropa. Aceh diserang oleh Belanda untuk pertama kalinya pada tanggal 5 April 1873 dengan membawa tentara 3.000 orang. Serangan ini dipimpin oleh Mayor Jenderal Kohler yang tewas di pekarangan Masjid Raya. Karena tewasnya Jenderal Kohler menyebabkan ekspedisi ini gagal dan terpaksa dilanjutkan oleh Letnan Jenderal Swieten yang membawa 13.000 orang tentara. Mereka berhasil merebut Istana Sultan Aceh. Belanda mengira bahwa Aceh telah menyerah, terutama setelah Van der Heyden menundukkan Aceh Raya. Mereka lalu membentuk pemerintahan sipil di Aceh. Namun, Laskar Aceh yang dipimpin Panglima Polim, Tengku Cik Ditro, dan Tengku Ibrahim terus melakukan perlawanan. Pada masa itu, muncul Tengku Umar dan istrinya, beserta Cut Nyak Dien, yang juga ikut melakukan perlawanan terhadap Belanda. Kala itu Tengku Umar berpura-pura menyerah, tapi ia menyerang Belanda setelah diberi senjata lengkap. Namun semakin lama, kekuatan militer Belanda semakin kuat yang membuat satu persatu pemimpin Aceh gugur dan menyerah. Tengku Umar gugur di Meululobo, Panglima Polim dan Sultan Muhammad Dawud Syah menyerah. Oleh karena itu, diadakannya perjanjian yang disebut Pelakat Pendek. Berdasarkan perjanjian tersebut, Aceh mengakui kekuasaan Belanda dan patuh memerintah-perintahnya, dan Aceh juga bersedia tidak berhubungan dengan negara lain. Namun semakin lama, Aceh semakin sengsara dikarenakan pemerintahan Belanda yang sangat kejam. Perlawanan rakyat Sumatera Utara terhadap Belanda antara lain terjadi di Tapanuli selama kurang dari 29 tahun, dimulai tahun 1878 dan berakhir tahun 1907. Belanda berusaha memperluas wilayah kekuasaannya setelah menguasai Sumatera Timur dan Aceh. Belanda menyerang dan berhasil menguasai kota Natal, Mandailing, Angkola, serta Sipirok yang berada di bagian selatan timur Tapanuli. Belanda menempatkan tentaranya di Tarutung dengan dalih melindungi para penyebar agama Kristen yang bergabung dengan Legionsen Heijending. Tentara Belanda berkedudukan di Tarutung diserang pasukan Simangaraja 12 yang bermarkas di Bakara. Perang terjadi di Butar, Bahal Batu, Balige, Siborong-borong, Lumban Julu, dan Lagu Boti. Dalam penyerangan itu, Belanda di bawah pemimpinan Hans Christoffel pada tahun 17 Juni 1907, Simangaraja 12 yang memusatkan pertahanannya terakhir di Dairi gugur karena ditembak oleh Belanda. Hal ini membuat berakhirnya Perang Tapanuli. Putri Sisingamangaraja 12 yang bernama Lopian dan 2 orang putra Sisingamangaraja 12 yaitu Sultan Negari dan Patuan Anggi juga gugur. Putra Sisingamangaraja 12 lain, Sibadan, Pakilim, dan Bunte dibuang keluar daerah Tapanuli, sementara Barita dan Pangaradang diasuh oleh pendeta DPA Raja.